perkenalkan nama aku Pia. Jadi ini adalah video pertama aku. Hai, perkenalkan nama aku Pia. Jadi ini adalah video pertama aku. Nah, di video pertama aku kali ini aku bakal ngebahas tentang politeknik. Nah, buat kalian semua yang penasaran politeknik itu seperti apa dan gimana, bisa tonton video ini sampai habis ya. Check it out. Nah, pasti kan banyak banget di antara kalian yang nanya, apa sih bedanya politeknik itu sama universitas dan apa sih politeknik itu? Nah, jadi gini, politeknik itu salah satu pendidikan vokasi yang berdiri di Indonesia. Nah, politeknik itu sebenarnya nggak beda jauh daripada universitas. Cuman kalau misalnya di universitas itu 60%-nya teori, 40%-nya itu praktik. Sedangkan di politeknik itu kebalikannya, 60%-nya praktik, 40%-nya teori. Nah, cuman kebanyakannya nih, biasanya kan kalau kita tuh taunya yang kayak gitu tuh perbedaan SMA sama SMK. Sebenarnya kalau misalnya disebut politeknik itu tuh gak beda jauh sama SMK-nya yang ada di universitas. Nah, cuma namanya tuh politeknik. Nah, maka dari itu tuh politeknik tuh banyak orang-orang yang jarang banget mau masuk ke politeknik karena notabene 60%-nya tuh banyaknya praktik ketimbang teori. Jadi buat memang kalian-kalian semua yang suka sama lebih condong ke praktik, politeknik itu salah satu pendidikan yang cocok sebenarnya buat kalian. Nah, terus pasti kan banyak banget nih di antara kalian yang nanya, alasan kenapa sih politeknik itu nggak begitu populer di antara universitas-universitas lain. Itu tuh sebenarnya cuman gara-gara jarang banget anak Indonesia tuh sukanya lebih suka universitas daripada politeknik, karena mungkin apalagi buat kalian semua yang asalnya dari SMA pasti agak bingung gitu kalau masuk politeknik, karena kan yang biasanya kalian duduk di meja sekarang gantian nih, kalian harus kerja ke lapangan. Tapi sebenarnya notabene kalau buat aku sendiri yang memang ya beginilah keadaannya ya, nah aku tuh jauh lebih suka politeknik gitu, karena sebenarnya banyak praktiknya aja gitu, kita jauh lebih tahu kerja di lapangan dan segala macam. Jadi kalau untuk aku pribadi, aku jauh lebih suka politeknik. Nah, jadi dulunya tuh politeknik yang pertama itu dari Universitas Indonesia. Nah, waktu Universitas Indonesia berdiri, gak jauh dari situ, itu tuh ada namanya tuh disebutnya tuh Politeknik UI, yang mereka memberikan pendidikan vokasi D3, D4. Tapi dulu tuh belum ada D4, dulu tuh masih ada D3. Nah, kalau aku sendiri, aku adalah salah satu mahasiswi dari Politeknik Negeri Bandung. Nah, kalau Politeknik Negeri Bandung itu sendiri dulu tuh asalnya dari Institut Teknologi Bandung. Nah, makanya dulu sebelum berubah nama menjadi Politeknik Negeri Bandung, dulu tuh namanya Politeknik ITB. Dulu tuh. Nah, cuman gara-gara sekarang sistemnya sudah berubah, semuanya sudah berganti, jadinya Politeknik tuh akhirnya berdiri sendiri deh. Jadi ada yang namanya Politeknik Negeri. Contohnya kayak Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Semarang, dan banyak politeknik negeri lain. Terus pasti kan banyak banget nih di antara kalian juga yang bingung, emang bisa ya pendidikan politeknik tuh kita ngelanjutin ke S1 atau S2? Nah, sebenarnya tuh bisa banget. Kayak kalau misalnya dulu tuh politeknik kayak cuman memberikan pendidikan untuk D3 aja, buat mereka nanti langsung jenjang ke S1. Nah, tapi sekarang seluruh politeknik itu buka untuk D3 dan D4. Kalau misalnya D3 itu memang kita gak diwajibkan juga sih. Bagi kalian yang emang udah lulus D3 terus kalian mau ngelanjutin ke S1 juga sah-sah aja. Cuman kalau misalnya yang D4 itu sama aja kayak S1. Jadi itu nanti gelarnya tuh sarjana terapan 1, karena banyak praktek jadi disebutnya sarjana terapan, tapi jenjangnya itu sama kayak S1. Makanya kalau misalnya emang kalian ngambil D4 di politeknik manapun, mau itu politeknik negeri atau politeknik swasta atau bahkan universitas yang memang menyediakan sarana untuk D4, itu kalian bisa langsung milih jenjang untuk S2. Sebenarnya nih ya, jurusan di politeknik itu nggak kalah saing kok kalau misalnya di dunia kerja sama lulusan-lulusan universitas ternama lain. Karena sebenarnya gini, kalau misalnya kalian nih yang memang memilih untuk pendidikan formal, misalnya universitas normal mau negeri baik itu swasta, itu kan biasanya karena kalian kebanyakan teori, maksudnya karena porsinya adalah 60%-nya itu teori, jadi kebanyakan mungkin ketika di lapangan
ada beberapa part atau beberapa bagian yang kalian agak sedikit kikuk. Tapi beda dengan anak-anak politeknik, itu mereka cenderung lebih lihai gitu yang namanya kalau misalnya di lapangan. Dan sebenarnya lulusan-lulusannya juga bagus-bagus Kak. Banyak kok dari lulusan kampus aku juga yang memang S2-nya di luar atau ngambil S2-nya di universitas negeri juga banyak. Tapi mereka-mereka ini yang memang memilih pendidikannya di D4. Buat kalian tahu juga nih, kok gak sih, terutama ya di kampus aku sendiri, yang namanya anak-anak politeknik ini tuh ada kaitan kerja sama beberapa perusahaan. Jadi kita tuh kalau misalnya ada yang belum lulus nih, kalian udah belum lulus nih, udah semester 3 atau 4, tapi IP kalian tuh udah bagus, kalian juga termasuk salah satu MAPRES, mahasiswa berprestasi. Nah, kalian tuh udah bisa ditarik untuk kerja sebenarnya, karena kita tuh ada kaitan sama beberapa perusahaan. Nah, itu tuh tergantung jurusannya. Jadi kalian tuh sebelum kalian lulus, kalian udah dapat kerjaan duluan. Nah, itu kelebihannya politeknik daripada universitas-universitas lain. Cuman memang politeknik sendiri jarang ada orang yang mau ya, karena memang apa sih politeknik? Kan Politeknik Negeri Bandung tuh singkatannya Polban. Nah, banyak banget yang nyangka Polban kuliah di mana? Polban tuh apa sih? Polisi Bandung. Bukan, Polban tuh Politeknik Negeri Bandung, bukan Polisi Bandung. Ya intinya gitulah ya. Nah, untuk ujian masuk politekniknya sendiri, asalnya nih tiap politeknik tuh mereka nyediain ujian mandirinya sendiri. Jadi banyaknya tuh tiap politeknik negeri itu mereka bikin ujian mandiri. Nah, cuman untuk saat ini beruntunglah ya. Untungnya sekarang tuh Dikti tuh bikin yang namanya UMPN. Apa sih UMPN itu? UMPN itu adalah ujian masuk Politeknik Nasional. Jadi apa? UMPN ini setara dengan SBMPTN. Ya, SBMPTN dan ya SBMPTN UTBK lah, sama aja lah ya, cuman beda tesnya doang. Nah, UMPN ini setara buat masuk seluruh Politeknik Nasional. Jadi punya sistem sendiri. Jadi kalau misalnya dulu kan kita tuh datang nih ke kampus ujian masuk politeknik, sekarang enggak. Kita sekarang ujiannya nasional skala besar. Jadi terima kasihlah kepada Dikti yang telah mulai mengangkat politeknik. Nah, nggak cuma dari UMPN juga, sebenarnya politeknik sendiri juga masih bikin ujian mandirinya. Cuman sekarang yang lebih ditekaninnya ini ujian UMPN ini. Nah, pasti sedikit banget sih kalian yang tahu UMPN, apalagi kalau untuk kalian yang cenderung sekolahnya di SMA favorit ya, maksudnya SMA klaster 1 di kotanya, apalagi kalau misalnya kotanya ibu kota, pasti tuh semuanya tuh kayak mikir apa sih politeknik itu, kuliah di mana lo politeknik. Ya memang pasti kayak begitu, karena memang jarang banget yang tahu. Padahal sebenarnya kita juga bisa menjadi lulusan yang berkompeten kok guys. Untuk kalian semua mahasiswi atau mahasiswa politeknik, pasti kalian merasakan apa yang aku rasakan ya. Udah pasti, nggak pasti sih, pasti kalian juga merasakan sedikit dibedakan. Karena masyarakat tuh gak tahu politeknik tuh seperti apa. Padahal sumpah ini tuh kayak kampus biasa, cuman bedanya tuh 60%-nya aja kita tuh praktik, 40%-nya tuh teori. Cuman beda gitu doang, tapi overall ini tuh sama, semuanya sama. Nah, kalau misalnya yang mau tahu urutan politeknik juga ada nggak sih kayak universitas lain? Kayak misalnya kalau misalnya klaster 1 kita udah tahu UI, Undip, UGM, ITB, Unpad, kalian semua pada tahu nih. Nah, di politeknik juga ada nggak sih? Ada, di politeknik juga sama. Dan kampus aku kebetulan Politeknik Negeri Bandung itu adalah salah satu urutan politeknik nomor 2 se-Indonesia. Jadi bagus guys, itu tuh bagus sebenarnya. Bagi kalian kalau misalnya pengen tahu nih urutan politeknik apa aja yang ada di kota-kota lain atau politeknik di kota kalian urutan keberapa, bisa lihat di link di bawah di description box. Sorry ya, gak apa-apa, gak mau nge-cut gue. Ada di description box linknya. Kalian bisa baca lagi di situ urutannya mana aja. Nah, sekian video dari aku. Bahasan sebenarnya ini masih bahasan singkat ya tentang politeknik. Jadi bagi kalian semua adik-adik tingkat yang mau masuk politeknik dan barangkali tertarik, ya harus tertarik dong, ayo masuk politeknik. Biar kalian tuh kebuka gitu wawasannya. Kalau misalnya politeknik juga bisa kok kayak kampus-kampus lain, nggak cuma melulu harus
kita sukses lulusan kampus-kampus ternama, tapi tidak. Dari Politeknik juga sebenarnya bisa. Ya udah deh, sekian video kali ini. Aku rasa cukup untuk ngejelasin pembahasan Politeknik. Ini sebenarnya masih pembahasan singkat ya. Jadi kalau misalnya kalian masih penasaran tentang Politeknik, aku bakal ngejelasin lagi tentang Politeknik lebih dalam, terutama kampus aku pribadi. Nah, bagi kalian yang emang pengen tanya-tanya gimana sih Kak caranya masuk Politeknik, atau gimana caranya di Politeknik itu nanti gimana aja, belajarnya gimana aja, kalian bisa komen pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa terus dukung channel YouTube aku untuk aku berkembang menjadi yang lebih baik sebenarnya. Oke, gitu aja, sekian dari aku, see you, bye bye.